Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat sekalian, bertemu lagi dengan saya Nesca Angesti dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Bayangkan kamu lagi ngedrift di jalan tol. Kamu udah keluar dari jalanan yang ramai di kota, tapi masih belum sampai di tujuan akhir. Nah, kira-kira begitulah jadi remaja akhir. Bukan lagi ABG tapi belum dewasa. Masa remaja akhir itu kayak berada di zona transisi. Kamu udah bukan lagi anak-anak, tapi kamu belum sepenuhnya dewasa. Kamu udah punya SIM, tapi kamu belum punya mobil sendiri. Kamu udah bisa beli baju sendiri, tapi kamu belum punya rumah sendiri. Nah, bingung, tapi tetap bersemangat. Kamu dihadapkan dengan banyak pilihan dan keputusan, tetapi belum tentu kamu tahu mana yang terbaik. Kamu mungkin galau, bingung, takut salah langkah. Tapi yakinlah, di balik semua itu ada semangat yang membara. Kamu ingin mengeksplorasikan dunia, menemukan jati diri kamu, dan meraih mimpi-mimpi yang selama ini kamu impikan. Seperti kita lagi naik roller coaster. Masa remaja akhir itu kayak naik roller coaster. Iya, ada saatnya kamu merasa terbang tinggi, bahagia dan penuh semangat, tapi ada juga saatnya kamu merasa terjatuh, kecewa dan putus asa. Yang penting, kamu harus tetap berpegang erat dan menikmati setiap momen. Dan siap-siap berpetualang. Masa remaja akhir adalah waktu yang tepat untuk berpetualang. Kamu bisa mencoba hal-hal baru, mengembangkan bakat kamu, dan membangun hubungan yang lebih bermakna. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena di luaran sana ada banyak hal yang menarik yang sedang menanti kamu. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Masa remaja akhir memang penuh dengan tantangan, tapi ingat, kamu bukan sendirian. Ada keluarga, teman, serta mentor yang selalu mendukungmu. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Masa depan itu ada di tangan kamu. Masa remaja akhir adalah awal dari sebuah perjalanan yang sangat panjang. Kamu punya kesempatan untuk membentuk masa depanmu sendiri. Jadi manfaatkanlah waktu ini sebaik-baiknya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah pada mimpi-mimpi yang kamu miliki. Ingat, masa depan adalah milik kamu. Jadi, apa itu remaja akhir? Nah, coba sobat sekalian jawab, apa itu remaja akhir? Punya 10 detik mulai dari sekarang. Nah, benar sekali. Jadi, remaja akhir atau sering dikenal dengan fase menjelang dewasa adalah masa transisi yang penuh dengan warna dan seringkali dipenuhi dengan drama yang menarik. Bayangkan remaja akhir itu seperti sebuah perahu layar yang sedang mencari arah angin. Perahu layar itu adalah mereka yang sedang berkembang, dan arah angin itu adalah keputusan dan pilihan yang sedang mereka hadapi dalam menuju dewasa. Nah, berikutnya itu ada ciri-ciri dari remaja akhir. Yang pertama itu adalah perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik pada remaja akhir itu sudah mulai melambat dan perubahan fisik yang signifikan sudah mulai selesai. Pada tahap ini, perkembangan organ tubuh sudah mulai matang. Yang kedua, perkembangan yang kognitif. Kemampuan berpikir abstrak dan logis semakin berkembang. Remaja akhir mampu berpikir kritis, memecahkan masalah dengan lebih efektif, dan membuat keputusan yang lebih matang. Yang ketiga, perkembangan emosional. Remaja akhir mulai memahami dan mengendalikan emosi mereka dengan lebih baik. Mereka lebih mampu membangun hubungan
hubungan interpersonal, membangun hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, dan pasangan kita. Yang ketiga, mempersiapkan masa depan, memikirkan rencana pendidikan, karir, dan kehidupan di masa depan nanti. Yang keempat, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan berkontribusi pada masyarakat. Berikut itu ada tantangan remaja akhir. Yang pertama, tekanan sosial. Tekanan untuk mencapai kesuksesan dan memenuhi harapan orang tua dan masyarakat. Yang kedua, ketidakpastian masa depan. Nah, ketidakpastian tentang pilihan, pendidikan, karir, dan kehidupan di masa depan. Yang ketiga, masalah kesehatan mental, yaitu depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Yang keempat, penyalahgunaan zat, penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan zat adiktif lainnya. Berikutnya itu ada beberapa contoh dari remaja akhir. Yang pertama itu membangun identitas di tengah ketidakpastian. Remaja akhir berada di fase menemukan jati diri dan membangun identitas, namun dunia yang mereka hadapi penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. Nah, keunikan dari remaja akhir ini, contoh dari yang saya sebutkan ini, yaitu mereka dihadapi pada berbagai pilihan dan tantangan dalam menentukan arah hidup. Mereka harus belajar untuk beradaptasi dengan perubahan dan membangun identitas yang lebih fleksibel. Proses dari contoh ini yaitu membangun identitas adalah proses yang berkelanjutan yang melibatkan eksplorasi, refleksi, dan eksperimen. Remaja akhir perlu diberi ruang untuk menemukan passion dan bakat mereka. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas berperan penting dalam mendukung proses pencarian jati diri mereka. Mereka perlu menyediakan ruang yang aman dan positif untuk remaja akhir bereksplorasi dan berkembang. Nah, contoh berikutnya yaitu generasi Z, pembangun masa depan. Remaja akhir adalah generasi Z yang dikenal dengan sifatnya yang inovatif, kreatif, dan peduli terhadap isu sosial. Keunikan dari generasi Z ini yaitu tumbuh di era digital dan teknologi yang pesat. Mereka memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan seringkali menjadi pelopor dalam berbagai bidang. Potensi yang dimiliki generasi Z ini yaitu mereka memiliki potensi yang besar untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan ide-ide kreatif dan solusi inovatif untuk berbagai masalah global. Remaja akhir aktif dalam gerakan lingkungan, sosial, dan teknologi. Mereka menggunakan platform digital untuk menyuarakan pendapat, menggalang dukungan, dan menciptakan perubahan. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu jebakan FOMO dan perbandingan sosial. Remaja akhir seringkali merasa tertekan oleh fear of Nah, contoh berikutnya yaitu jebakan FOMO dan perbandingan sosial. Remaja akhir seringkali merasa tertekan oleh fear of missing out atau FOMO. Mereka merasa terus-menerus membandingkan diri dengan teman-teman di media sosial, merasa tidak cukup baik atau tidak bahagia. Nah, mereka ini menggunakan media sosial telah menciptakan ilusi tentang kehidupan orang lain yang seringkali tampak sempurna dan menyenangkan. Ini membuat remaja akhir merasa tertekan untuk mencapai standar yang tidak realistis. FOMO dan perbandingan ini bisa menyebabkan kecemasan
depresi, dan rendah diri. Remaja akhir perlu belajar untuk fokus pada kehidupan mereka dan membahagiakan pencapaian mereka. Solusi untuk mengatasi penyebab ini yaitu membatasi waktu di media sosial, mengikuti aktivitas yang menginspirasi, dan fokus pada kegiatan positif adalah beberapa cara untuk mengatasi FOMO dan perbandingan sosial. Nah, contoh yang terakhir itu yaitu multitasking di era digital. Remaja akhir adalah master multitasking. Mereka bisa belajar bekerja dan bermain game dan di berbagai media sosial secara bersamaan. Nah, keunikannya yaitu mereka hidup di dunia yang serba cepat, di mana informasi mengalir deras dan tuntutan untuk produktif semakin tinggi. Kemampuan multitasking menjadi penting untuk mengelola waktu dan menyelesaikan berbagai tugas. Nah, tantangannya yaitu multitasking ini bisa menjadi pisau bermata dua jika tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan stres, kelelahan, dan penurunan fokus. Nah, solusi pada masalah ini yaitu remaja akhir perlu belajar teknik manajemen waktu dan fokus seperti teknik Pomodoro untuk memanfaatkan multitasking secara efektif. Baiklah, masa remaja akhir adalah kesimpulan dari setelah saya sampaikan ini yaitu masa remaja akhir adalah tahap penting dalam kehidupan seseorang. Pada tahap ini, remaja akhir mengalami berbagai beban fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Mereka juga menghadapi berbagai tantangan dan tugas perkembangan yang harus diatasi. Dengan memahami ciri-ciri, tugas, dan tantangan remaja akhir, kita dapat membantu mereka untuk melewati tahap ini dengan sukses dan mempersiapkan diri untuk memasuki dunia dewasa. Nah, sekarang giliran kamu, coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Semoga video ini memberi wawasan yang luas buat kamu. Dan sekian dari saya. Sekarang giliran kamu untuk cerita pengalaman kamu di kolom komentar. Semoga video kali ini memberikan wawasan yang luas buat kamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.